Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari yang luar biasa. Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau memberikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran-Mu Tuhan menjadikan kami semakin rindu mengalami pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Roh Kudus urapi kami, tolong kami pagi hari ini di dalam kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya rindu membagikan apa yang pernah saya bagikan, saudaraku ya. Karena beberapa hari ini secara pribadi firman ini terus berbicara di dalam hidup saya. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal 3. Saudara pasti sudah sering mendengarkan kebenaran firman ini. Satu ayat saja dikatakan demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, ini perlu diingat, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, saya percaya saudara dan saya pasti mengalami masa-masa dalam bahasa rohaninya kering. Ya. Baca Alkitab ya baca saja saudaraku ya. Tidak pernah ada sesuatu yang berbicara dalam hidup kita. Berdoa rasanya kering. Menyanyi, memuji Tuhan rasanya juga kering. Ya. Ada masa-masa yang seperti itu yang pernah kita alami selama kita mengikut Tuhan, saudaraku ya. Dan belakangan ini saya ketika merasakan itu ada sesuatu yang lain begitu, saudaraku. Maksud saya begini, ketika saya membaca Alkitab, saya tidak, dalam tanda petik, tidak mendapat sesuatu begitu ya. Ketika saya berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, rasanya ya kalau orang ngomong itu, wah pujiannya tidak mengangkat gitu ya. Wah rasanya hadirat Tuhan jauh gitu ya. Ada satu yang luar biasa waktu saya mengalami seperti itu, Roh Kudus mulai mengajar saudaraku. Dia mengajar begini. Masa-masa seperti itu adalah masa-masa yang paling indah. Ya. Kenapa? Karena masa seperti itulah yang akan menjadi titik balik di mana kita akan semakin rindu akan Tuhan. Kalau dulu saya waktu mengalami masa seperti itu, ya sudahlah doa ya begini, baca Alkitab ya begini, memuji Tuhan ya rasanya seperti itu. Ya tidak ada rasa apa-apa. Tapi belakangan ini, hari-hari ketika saya mengalami masa seperti itu, ada satu hal yang menggelitik hati saya. Yaitu ada satu rasa di mana ini merasa yang paling luar biasa. Kenapa? Karena saya percaya Roh Kudus akan menolong saya. Untuk saya lebih dan lebih lagi mencari Tuhan. Ya. Tapi pagi hari ini ketika kita membaca 1 Samuel ini, ada awas-awas yang saudara dan saya harus perhatikan. Ya. Maksudnya begini, peristiwa ini dicatat supaya kita belajar. Dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ya. Saya pernah sharing akan hal ini. Itu ada bait Allah, saudara ya. Ada kemah suci atau kemah suci waktu itu yang masih ada. Ada imam, ada ibadah. Ya. Saya percaya firman Tuhan pasti disampaikan. Ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika firman itu disampaikan, respon kita bagaimana? Ya. Saya mengulang sedikit. Beberapa waktu lalu Pak Hani menyampaikan tentang harta yang paling berharga dalam hidup itu apa? Kita dengar firman itu. Tapi respon kita bagaimana? Ini penting sekali saudara. Ya. Masa di zaman Samuel ketika Imam Eli menjabat sebagai imam,
Firman Tuhan jarang. Penglihatan tidak sering. Ya, waktu saya membaca ini saya merenungkan, iya. Pada masa-masa seperti itu, kalau respon kita salah, kita akan mengalami akibat yang fatal di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi kalau kita berespon dengan benar, ketika firman Tuhan disampaikan, disampaikan dan kita rasanya tidak mendapat apa-apa, itu waktunya buat kita berdoa, Tuhan, berbicaralah. Ya. Penglihatan tidak sering. Nah, ini penglihatan ini hal yang supranatural, dan saya rindu, saudaraku, ya. Saya mau bersaksi 2 anak saya, ya, yang laki dan yang perempuan terakhir ketemu Yesus. Ya, waktu anak saya Musa itu ketemu Yesus, dia bercerita, dia dibawa ke rumahnya Tuhan Yesus. Wah, rumahnya bagus banget, Pi. Saya waktu lihat dia cerita itu, mata anak itu ya, kalau melihat sesuatu yang di luar pemikirannya dia, matanya kalau cerita itu bisa bersinar-sinar begitu, saudaraku, ya. Rumahnya gede, bagus banget. Terus saya dikasih balon, katanya. Ya. Wah, saya waktu dengar cerita itu, saya ini sudah ikut bertahun-tahun ikut Tuhan, belum pernah seperti itu. Jadi saya pengen, Tuhan, kapan aku mau diajak ke rumahmu, Tuhan. Ya. Anak saya yang perempuan itu diajak Tuhan jalan-jalan, saudara. Kalau yang perempuan saya diajak jalan-jalan di padang gurun padang rumput, maaf, sorry, ya. Hijau bagus banget gitu, ya, anak saya cerita. Digandeng tangannya. Terus Tuhan Yesus menengok dia, Tuhan Yesus ngomong, I love you. Anak saya bisa menjawab, I love you too, Lord. Wah, saya waktu dengar cerita itu, rasanya hati saya, kapan Tuhan? Gitu, saudaraku, ya. Nah, respon kita mestinya seperti ini. Punya kerinduan ketika firman Tuhan dibagikan dan kita tidak mendapat apa-apa. Ini waktunya saudara dan saya berdoa, Tuhan, berbicaralah. Berbicaralah, Tuhan. Aku rindu. Bahkan lebih lagi, aku pengen, Tuhan, melihat perkara-perkara surgawi. Ya. Kita harus berdoa, saudaraku, ya. Karena Alkitab di dalam 1 Samuel ini, ketika peristiwa ini terjadi dan Imam Eli juga tidak merespon dengan benar, anak-anaknya juga tidak merespon dengan benar, akibatnya sangat fatal. Ya, diceritakan di 1 Samuel 4. Akibatnya, saudaraku, ya. Tabut Allah dirampas. Tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan. Ya. Dikalahkan oleh musuh. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, ketika kita mengikut Tuhan, firman Tuhan itu menjadi satu-satunya yang harus menjadi satu-satunya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita dengan gampang dikalahkan oleh musuh, saudaraku. Ya. Apalagi firman Tuhan sudah tidak menjadi hal yang penting dalam hidup kita, apalagi penglihatan-penglihatan, ya, saudaraku, kita pasti tidak ingin. Tapi ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, merindukan kebenaran itu menjadi kuasa yang luar biasa dalam hidup kita, saya percaya kita akan melihat perkara-perkara surgawi yang luar biasa juga. Dan itu benar-benar kedua perkara ini kalau terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya kehadiran Tuhan itu semakin nyata, real dalam kehidupan kita. Dan kita akan semakin rindu ketemu Tuhan. Kerinduan kita bertemu Tuhan, kita akan menghadapi hal-hal di dalam kehidupan kita ini dengan sukacita. Jadi pagi hari ini saya membagikan ini karena Tuhan berbicara terus. Ada memang masa-masa yang harus kita lalui, di mana kita dengar firman rasanya hampa, ya, hambar. Apa itu, ya? Ya, kalau sudah seperti ini masanya kita untuk berdoa sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan
dinyatakan kembali dalam kehidupan kita lewat kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang singkat pagi hari ini. Kami sungguh rindu ketika kami mengalami masa-masa di mana firman Tuhan jarang. Atau arti yang lebih sederhana, kami membaca Alkitab, kami mendengar khotbah, tapi rasanya seperti kami tidak mendengar apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Tuhan, biar anugerah-Mu menjadikan kami lebih sungguh-sungguh lagi supaya ketika kami mendengar firman, kami membaca Alkitab, firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau firman itu semakin hidup dalam hidup kami, maka kami akan melihat perkara-perkara surgawi. Dan kami akan mengalami pribadi-Mu yang hadir, real di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.